Mungkin sampean nggak bayar atau apapun, aku nggak ngerti. Mereka masih ngancem dan semuanya apa nggak tahu. Dan sampai detik ini ya sekali lagi saya mohon maaf sekali lagi, saya belum terkonfirmasi dan tidak berani berbicara. Sudahkah para rentenir itu diurusi atau ada yang dijebloskan? Tidak ada. Makanya dia kebal. Dan dia akan melakukan itu berulang-ulang terus. Iya. Gitu loh Mbak. Jadi paham saya. jadi ya saya paham. nggak ada penyelesaian selama ini orang curhat tentang rentenir. Yang ada cuman hati-hati ya buat teman-teman, jangan begini jangan begitu. Tapi bukti dan kenyataannya hari ini nanti cerita sama saya. Nanti 2 hari lagi coba, 3 hari lagi coba, pasti muncul karena sampean sudah cerita. Jadi sampean meluapkan isi hati dan unek-unek itu ya cuman di-sharekan aja. Yang ada netizen akan mungkin ya sekali lagi bilang ngono salahmu dewe ngono gini. Yang ada jadi kayak gitu. Makanya di situ saya merasa bahwa kekhawatiran saya adalah pada saat sampean tak kontenin kemudian naik di konten, di situ sampean baca komennya lebih depresi lagi. Itu loh, paham nggak sampean? Makanya di sini yang kembali lagi saya mau menaikkan konten-konten begini ini saya berpikir ulang. Saya bukan hanya sekedar cari uang dan semuanya. Makanya saya memilih konten itu yang dimana memberikan edukasi. Kalau ini tidak hanya, ini bukan sebuah edukasi. Ini bukan sebuah warning juga. Tapi cerita sebuah kecerobohan yang kita diamkan, nggak berani kita lawan, moyong, begitu loh Mbak, ya. Jadi sekali lagi saya berpikir ulang lagi untuk meng-up ini persoalan karena saya mau mencari anak-anak yang memang berani melaporkan para rentenir. Kita lihat hasilnya mau seperti apa, baru disitulah ada gebrakan baru. Soalnya saya juga nggak pernah pinjam. Saya nggak jadi korban. Kalau saya jadi korban, saya yang ngegas. Nah, kenapa saya nggak jadi korban? Ya sekali lagi, saya tahu kapasitas saya di mana. Sehingga saya hanya jengah loh dengerin orang-orang. Gini, saya bukan bosen. Tapi saya tekankan, tujuannya ceritanya mau kemana? Kalau mau cuman warning sama teman-teman pun juga nggak usah dikasih warning, tahu hal-hal seperti itu, ya kan? Cuman persoalannya nggak ada yang berani ngelawan. Iya itu yang baru saya mungkin yang sekarang ini yang sedang saya pikirkan ya di sini sekuensinya nanti saya melapor, sekuensinya saya apabila berani itu terdampak dengan saya kerja atau tidak. Mungkin kalau mental saya untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini, insya Allah saya kuat. Tapi untuk sekuensinya ini loh, dengan ID saya sendiri di sini pasti akan bermasalah atau tidaknya. Walaupun saya ini mungkin kebanyakan di sini akan saya hadapi dengan keberanian yang saya punya, keberanian yang harus saya dirikan, tegaskan, karena di sini itu posisinya mereka itu kebanyakan dari kebutuhan atau kepepet atau memang ada sesuatu yang di situ itu harus diluruskan. Mereka ingin kaya cepat atau ingin mempunyai penghasilan yang lebih dari ini. Bukan Mbak. Mereka salah atau gimana? Bukan. Posisi mereka itu bukan cari kaya cepat, bukan cari apa, tapi memang dia bisa memangsa Anda semuanya. Posisi dia itu menang. Gitu loh. Nah, kalau teman-teman semuanya bisa sadar bahwa kalau kepepet itu solusinya nggak ke situ, maka mereka tidak berdaya dengan sendirinya. Rentenir itu ada karena ada yang kepepet. Karena orang kepepet tidak mempunyai solusi. Nah, akhirnya makan teman. Bukan makan teman. Kalau sampean nggak mengajukan pinjaman sama dia kan sampean nggak kena. Ya mereka dengan lenggang, santai,
Buka. Siapa yang mau pinjem? Siapa yang mau pinjem? Siapa butuh duit cepat cair? Gadaikan dokumen Anda, loh. Gitu loh. Lah kalau kita laporan orang itu, kita nggak tadi korban, kita ngelaporin, itu ada dokumen begini-begini. Pertanyaannya, Anda korban bukan? Bukan. Ngapain lapor-lapor? Kurang kerjaan Anda. Molegoy apa? Molegoy, nggak usah dipedulikan orang yang kurang kerjaan. Nah, molegoy. Saya akan dianggap molego ketika saya membawa kasus ini karena saya bukan korban. Malah dituntut balik. Bisa nggak, Mbak? Ya jadi sekali lagi rentenir itu tidak berkutik kalau teman-teman sadar kemampuan finansialnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah teman-teman sadarlah terhadap kemampuan. Jangan kejebak scam. Hati-hati dengan scam. Terus kalau ada persoalan di rumah tangga, di rumah di Indonesia, diajak diskusi orang-orang yang benar. Solusinya bagaimana supaya tidak memberikan solusi yang malah menghimpit. Makanya kenapa kita buka kayak gini itu sebelum terjadi ngomong gitu loh. Solusinya kayak gimana? Jadi kita selalu datang di saat sampai sudah di posisi buah si malakama. Sampai makan bapaknya yang mati, nggak dimakan ibunya yang mati. Bisa dipahami, Mbak? Jadi, makanya saya kasih tahu sekali lagi, saya sampaikan, saya bukan memarahi atau bukan apa. Ya sudah, ikhlas terima saja kalau cuma ceritanya begini. Jadi seolah-olah ketika orang yang nggak suka kita ngonten, yo kan? Weh ngonteno laporo karo YouTuber sampai 20 YouTuber ora bakalan menang. Nah, jatuhnya akan kesannya malah seperti itu. Jadi kalau kata Deddy Corbuzier, don't make stupid people famous. Jangan menjadikan orang bodoh jadi terkenal. Kita jadi orang bodoh, Mbak, kalau kayak gini. Betul, ya. Bukan sampean, tapi kita yang YouTuber yang menaikkan hal-hal kayak gini itu kayak orang bodoh gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya akan naikkan. Nggak apa-apa, orang mau nganggap saya bodoh, nggak apa-apa. Sampai suatu ketika saya ketemu orang yang benar-benar berani dan mempunyai bukti lengkap, saya akan menunggu orang itu gitu loh. Karena saya sendiri yang saya bukan korban gitu loh. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, saya nggak berharap orang-orang teman-teman jadi korban. Tapi saya tidak bisa hanya berharap. Makanya saya berkarya, saya konten, saya bikin konten, saya bikin pengalamannya teman-teman untuk yang lain supaya bisa belajar. Ya cuman begitu doang. Ya intinya kalau rentenirnya nonton konten kita ya ngakak. Bahkan ngancem balik. Udah cerita sama YouTuber berapa. Kelak moyong. Ya ngakak mereka. Gitu loh, Mbak. Nah, oke, sekarang solusinya dari persoalan sampean cuma ada dua. Kalau ngegas yaitu mang, kalau nggak mau ngegas silahkan datang ke KJRI sama temennya atau paspornya siapa itu, ceritakan kronologisnya dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ada solusi dari KJRI. Yang pastinya ada. KJRI selalu memberikan solusi terbaik buat teman-teman semuanya. Itu saja. Jadi saya mohon maaf, tidak perlu diperpanjang cerita kita, ya. Jadi daripada kita ngomong ngalor dan ngidul, sampai nanti malah tambah dibully sama netizenku. Nah, saya kan gak kepingin. Nah, makanya ini buat pembelajaran aja buat teman-teman semuanya. Biarlah saya saja yang dianggap bodoh, tapi jangan sampean-sampean semua yang dianggap bodoh. Saya koyoke gak lilo gitu loh. Kalau teman-teman itu dianggap bodoh karo koncone dewe, ya gitu loh. Saya tuh malah pengen goblokan saya aja, tapi jangan teman-teman. Biar itu aja sih. Jadi saya rasa pembicaraan kita cukup sampai di situ saja, Mbak mudah-mudahan sampean bisa menyelesaikan urusan. Tapi satu hal, pesan saya, kalau sampean berani hubungi saya, kita berangkat ke kantor polisi. Itu saja. Jadi sampean pertimbangkan ulang, sampean pikirkan ulang. Saya cukup akhiri karena istri saya juga hari ini libur. Tadi tak oyok
mau beli es campur. Jadi dia sudah nggak tahan, nanti ngajak keluar. Jadi saya akhiri dengan mohon maaf. Nanti kalau suatu ketika sampean berpikir berbeda, sampean hubungi saya lagi. Bisa dipahami Bu Bisa. Oke. Bisa, baik. Nanti saya kirim videonya dulu ya. Nah, jadi biar saya lebih belajar lagi, mau dibawa kemana, mau seperti apa, gitu aja. Ya, baik. Nah, Terima sehat kasih. sehat selalu buat sampean. Matur sembah nuwun sudah mau berbagi cerita. Tetap gitu Siap, aja. baik. Terima kasih Bu ya, sembah nuwun. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Bojoku. Apa we? Liar. Kok iso lho. Tempe es campur. Oke, teman-teman ini mau beli es campur. Jadi terima kasih sudah nonton dan mohon maaf buat mbaknya. Sekali lagi saya pinginnya sih teman-teman berani. Tapi kalau nggak berani ya sudah nggak apa-apa, jangan dipaksa. Karena keberanian itu sekali lagi masing-masing dalam diri. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.